Apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Rasulullah menjawab yaitu al-famu wal farju. Karena tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga farjinya. Karena dengan tidak bisa menjaga mulutnya, akhirnya amalannya banyak yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Para pemirsa LDI TV yang saya hormati. Di sini saya akan membahas tentang akhlakul karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Abu Hurairah berkata, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aksari ma yudkhilin nasal jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Saat itu Nabi ditanya, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam surga? Dan Rasulullah menjawab bahwa yang membuat manusia banyak masuk surga itu karena takwa kepada Allah dan akhlakul karimah, husnul khuluq. Kenapa saudara? Karena dengan takwa Allah, orang yang takwa kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan dosa. Dimanapun dia selalu ingat kepada Allah, dimanapun dia selalu takut kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sehingga orang yang takwa kepada Allah, dimanapun dia tidak akan melakukan pelanggaran. Sehingga dia bersih dari dosa. Maka dikatakan orang yang takwa kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Begitu pula akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlakul karimah, memiliki perbuatan yang baik, maka dia tidak akan pernah menyakiti orang lain. Sehingga dia tidak memiliki dosa dengan sesama anak Adam. Karena ada sebuah kisah di dalam hadis, seseorang yang memiliki banyak amal, tapi menghadap di hadapan Allah, dia banyak menyakiti orang lain dan banyak yang protes. Ya Allah, saya dulu pernah disakiti. Ambil pahalanya. Ya Allah, saya dulu pernah disakiti. Ada yang datang ambil pahalanya sampai pahalanya habis. Di saat pahalanya habis masih ada orang yang tersakiti lagi. Datang dan Allah memerintahkan untuk memberikan dosanya kepada dia. Sehingga orang yang di dunia dulunya banyak amal, karena akhlaknya jelek akhirnya menjadi orang yang muflis. Orang yang bangkrut, orang yang rugi. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhlakul karimah. Dan yang kedua, Rasulullah ditanya, wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarima yudkhilin nasan nar. Apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Rasulullah menjawab yaitu al-famu wal farju. Karena tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga farjinya. Karena dengan tidak bisa menjaga mulutnya, akhirnya amalannya banyak yang rusak. Bahkan di hadis lain diterangkan ada orang yang banyak amal karena dia berbuat dosa. Maka amalnya ini terbakar seperti rumput yang dibakar sehingga tidak tersisa sama sekali. Nah, dan al-famu di sini yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka kembali. Yaitu kepada akhlakul karimah. Orang kalau akhlaknya nggak baik, jangankan di urusan-urusan akhirat, di urusan dunia saja orang yang tidak bisa menjaga mulutnya itu nggak selamat. Ada bahasanya itu mulutmu harimaumu, ada kata-kata seperti itu. Nah saat ini, zaman sekarang ini bukan hanya ucapan-ucapan yang disampaikan dengan mulut, tapi juga kadang-kadang lewat media sosial, itu kalau tidak bisa menjaga juga bisa menjadikan orang ini celaka.
Mungkin kita pernah dulu dengar di media sosial, ada orang tetangganya ini kebetulan ekonominya bagus, lancar, rezekinya lancar, jadi orang kaya. Tetangga sebelah ini mencibir. Terus dia menulis di medsos bahwa tetangganya ini bisa kaya karena ngingu babi ngepet. Nah, gitu. Sehingga, nah ini orang yang karena sudah ditulis dan disebarluaskan di media sosial, akhirnya yang tetangganya ini melalui jalur hukum sehingga orang ini melewat jalur hukum dan terkena sanksi. Itu baru di dunia, saudara. Insya Allah kita juga pernah dengar dulu waktu ada kapal selam yang tenggelam. Terus tiba-tiba ada yang komentar itu membicarakan tentang jandanya orang-orang marinir ini. Ini banyak sekali orang-orang yang mengecam, menghujat, bahkan dia ditangkap. Orang ini nggak ada nilainya karena tidak bisa menjaga akhlak. Jadi kita di dunia saja tidak bisa menjaga akhlak itu juga nggak selamat, apalagi di akhirat. Saudara, akhlakul karimah ini adalah akhlaknya orang iman, akhlaknya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita kalau memiliki akhlakul karimah, insya Allah akan selamat. Dalam berteman, teman-teman kita akan senang, teman-teman kita akan sayang kalau kita memiliki akhlak yang baik. Di dalam bekerja, mungkin teman-teman kerja kita, ya, atasan kita, manajer kita akan senang. Dan mungkin akan memberikan apresiasi, mungkin naik jabatan. Karena apa? Kita memiliki akhlak yang baik. Bahkan dalam berumah tangga. Kalau akhlak kita baik, istri, anak-anak kita, mertua kita senang. Sebaliknya kalau akhlak kita jelek, saudara. Ya, di pekerjaan banyak teman-teman yang nggak senang, bosnya nggak senang, bisa-bisa kita dipecat. Dalam berumah tangga kalau akhlak kita jelek, ya, istri kita nggak suka, anak-anak kita nggak suka, mertua nggak suka, akhirnya lama-lama terjadi perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhlakul karimah ini harus betul-betul kita jaga, ya, sehingga kita akan selamat. Karena tadi Rasulullah ditanya yang menyebabkan orang masuk ke surga itu yang pertama yaitu takwa Allah, yang kedua akhlakul karimah. Dan sebaliknya yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka itu karena tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga farjinya. Nah, salah satu menjaga mulut itu karena akhlak, saudara. Jadi kembali ya, mohon kita semua sebagai generasi LDI dan untuk semua pemirsa, mari akhlakul karimah betul-betul kita jaga. Sehingga kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Jadi sungguhnya orang yang nanti paling dekat denganku dan orang yang paling saya cintai di akhirat nanti adalah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Nah, kita sebagai umat-umat Muhammad, ya, kita mudah-mudahan bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.